Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian dan sebaliknya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawabnya salam, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yang fauka rawahu Muslim. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah di dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak ada yang amin nih? Amin. Saya ulangi ya. Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim, muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar?
tambah sabar, insya Allah. Makin bersyukur, insya Allah. Maaf sudah tidak marah-marah lagi. Halo, assalamualaikum. Kenapa ini perlu ditanyakan? Ya, karena sebabnya untuk menghilangkan marah-marah itu ternyata sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umat Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dikaitkan dengan riwayat yang lain, barang siapa yang tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Makanya jamaah sekalian, Allah benci dengan siapa? Dengan siapa saja meskipun dia ahlul ibadah, meskipun dia berilmu banyak, tetapi dia sombong. Ya, kecuali dia tobat. Lebih baik orang-orang itu terjatuh dalam dosa maksiat, kemudian dia mau tobat dengan tobatan nasuha. Dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Ini lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong. Maaf loh Bapak Ibu, sombong itu bisa bentuknya dalam keguyon-keguyon, lelucon-lelucon, candaan-candaan. Tapi tetap saja dalam pandangan Allah ya sombong, nggak boleh. Contohnya, maaf nih, contohnya habis ngaji ini, habis taklim ini Bapak Ibu pulang. Nah, begitu pulang sama tetangga ditanya, dari mana? Yang ngaji lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar, gitu contohnya. Itu meskipun dalam guyon candaan tetap sombong ya sombong, nggak boleh. Ya, makanya Rasul katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Bapak Ibu jamaah sekalian, patut betul-betul kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Selain nikmat sehat, sempat, umur, waktu, rezeki, tapi nikmat yang besar dan terbesar apa? Yaitu ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Belum tentu kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh. Belum tentu kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh, belum tentu kita akan beriman dengan Nabi Nuh, menjadi pengikut pembelanya Nabi Nuh. Buktinya anak dan istrinya Nabi Nuh kafir dan ingkar. Belum tentu pula kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, kita akan beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut menjadi pendukung lesbi. Belum tentu pula kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan beriman menjadi pengikut pembelanya Nabi Ibrahim. Buktinya bapaknya Nabi Ibrahim kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasulullah yang mati-matian membela Rasulullah, sampai-sampai ketika Abu Thalib masih hidup itu nggak ada yang berani nyakiti Rasulullah. Tetapi di akhir kehidupannya diminta kul ya la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, yang dengan ucapan la ilaha illallah itu masuk surga. Tapi pun tidak terucap dari lidahnya karena faktor gengsilah, malulah dan lain sebagainya, yang akhirnya mati dalam kekafiran. Maka jamaah sekalian, hidayah Islam dan iman yang Allah telah berikan ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling terakhir.
Mati dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Setiap muslim mukmin hendaknya dia selalu berdoa setiap hari. Minta 3 hal. Kenapa? Karena siapa yang dia mati di luar 3 lingkaran ini atau di luar 3 zona ini, naudzubillah min dzalik, besar kemungkinan kematiannya buruk, kematiannya sul khatimah, kematiannya digelayuti oleh syaitan. Gimana doanya? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo monggo. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Bapak Ibu saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah yaitu 7 amalan untuk menggapai surga. Tapi sebelumnya aku nak tanya pada Bapak Ibu jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, jika Anda ditanya, Bapak Ibu jamaah sekalian ini, Anda ini pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, ini coba contohnya pingin dengan pingin banget Pak. Contoh saja Bu, nih contohnya misalkan kaitannya dengan Al-Quran. Saya ingin tanya nanti mana ya antara yang pertama dengan yang kedua ini, mana yang pingin sama pingin banget di dalam upaya menghatamkan Al-Quran. Contoh yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Jadi yang kira-kira yang pingin banget dengan yang pingin menghatamkan Al-Quran, kira-kira kalau gambaran yang pertama dengan yang kedua tadi yang mana kira-kira? Yang kedua, yang pertama ya. Bapak Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Halo? Assalamualaikum. Termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Baca Quran. Bapak Ibu sehari baca Quran berapa kali? Bapak Ibu baca Quran sehari berapa kali? 2 kali, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya sehari berapa kali? Masya Allah. Enak macam mana ini? Ya, baik. Ya itu sebagai mukadimah saja. Mari kita perhatikan 7 amalan untuk menggapai surga. Tapi sebelumnya perhatikan, ketika kita membaca ayat di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itulah yang akan beruntung. Sekarang mulai hari ini kuantum kita ketika kita membaca ayat ulaika ashabul jannah, ini pasti orang yang taat.
orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang bertauhid, orang yang ahlul ibadah, orang yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Kalau dia pemimpin, pasti dia jujur, amanah, menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita membaca ayat ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah, ini pasti tempat yang megah, yang mewah, yang indah, tempat yang terbaik di sisi Allah adalah surga. Bahkan semua kemewahan, kesenangan, kemegahan dunia ini jika dikumpulkan semuanya pun tidak akan bisa menyamai kemegahan, kemewahan surga. Maka kalau sudah tahu seperti itu, rugi kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga itu. Apalagi di akhirat itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Nah, ketika kita membaca ayat ulaika ashabun nar, mereka itu calon-calon penghuni neraka. Oh, ini pasti orang yang jahat, orang yang ingkar, orang yang buruk, orang yang nggak bertauhid, bahkan orang yang kafir, kufur, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kalau jadi pemimpin pasti nggak jujur, nggak adil, nggak amanah, bahkan zalim. Senangnya menyusahkan dan mensengsarakan rakyat dan umat. Itu tandanya di dalam dirinya ada kekafiran, kekufuran. Nah, disebut ulaika ashabun nar. Pasti kalau disebut neraka, ini tempat penyiksaan, tempat yang buruk, tempat yang mengerikan, dan seburuk-buruknya tempat adalah neraka. Minumannya terbuat dari besi yang mendidih, ya, yang apabila diminum menghanguskan wajah, menghancurkan isi perut. Atau minumannya terbuat dari yaitu nanah dan darah yang sangat busuk sekali, bau sekali, menjijikkan sekali. Dan itulah pantasnya memang diterima untuk orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang nggak mau ibadah, yang nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada setidak-tidaknya 7 amalan untuk menggapai surga. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, nanti semester keluar loh ini ya. Yang pertama, siapapun yang menginginkan surganya Allah, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kemudian disimpulkan, siapa saja yang menginginkan surganya Allah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Saya ulangi, siapapun yang menginginkan surganya Allah, yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Saya akan sebutkan dulu poin-poinnya. Nampaknya waktunya juga nggak terlalu panjang beritanya. Ya. Yang kedua adalah birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk satu amalan yang tidak menjadi terputus karena kematian orang tua kita. Ya. Yang menjadi terputus karena kematian orang tua kita tuh hanya kita nggak bisa ngobrol. Kita nggak bisa memperdengarkan suara kita juga nggak bisa dengar suara orang tua kita. Kita nggak bisa nyuapin, kita nggak bisa beliin baju, obat, nggak bisa memberikan sesuatu yang diinginkan. Kita nggak bisa bercanda, kita nggak bisa ya berjalan bersama karena memang tidak memungkinkan. Tapi dalam masalah amalia ibadah masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai tanda bukti kita, yaitu mencintai orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita. Nanti tentunya kita akan kaji. Yang ketiga, ya, jadi yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, siapapun yang menginginkan surganya Allah, wajib dia tinggalkan. Apa itu? Ucapan, perbuatan, keyakinan
ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Walaupun maaf, legenda-legenda lah, ungkapan-ungkapan kalau salah ya ditinggalkan. Maaf, ini contohnya Bapak Ibu, aku nak tanya Bapak Ibu jamaah sekalian, siapakah penjaga laut pantai selatan? Siapa penjaga laut pantai selatan? Allah. Kok Nyi Roro Kidul? Siapa itu yang jawab Nyi Roro Kidul? Istighfar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Rabb itu artinya pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan seisinya. Kok Nyi Roro Kidul? Ini satu ungkapan ucapan yang mungkin bentuknya legenda, lelucon, keguyan, tidak boleh ya. Karena orang beriman itu harus pakai ilmu. Kalau nggak bisa bicara dengan baik harus diam. Tapi diamnya zikir, istighfar, menampun kepada Allah, menyebut asma Allah atau mendoakan yang lainnya. Ya, jadi meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, apa amalan untuk menggapai surga? Yang keempat adalah wa ya'muruna bis-shalah. Mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat, Bu, Pak, tapi mendirikan sholat. Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat apa yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, yaitu terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, betul? Nah, itu Pak, Bu ya. Jadi sholat yang hendaknya diperhatikan terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, gitu ya. Ya 5 waktu. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya, hilang i-nya jadi Islam, hilang s-nya jadi ilam, hilang s-nya jadi ilam, jadi isam, jadi Islam. Ada yang mengartikan, walaupun itu nggak benar sepenuhnya, tapi ada benernya. Ya. Jadi yang keempat adalah apa? Mendirikan sholat. Ya, bukan ngerjain sholat. Nah, nanti ada bahasan khusus tentang indikasi sholat yang benar. Ya, malam ini sedapatnya lah. Ya. Yang kelima, siapapun yang menginginkan surganya Allah, asidqu. Apa artinya asidqu? Apa artinya asidqu? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Asidqu artinya yaitu berlaku jujur dimanapun berada. Innahu la yastaqimul abdu imanan. Seseorang itu dia tidak akan bisa memiliki iman yang sempurna, iman yang baik, kecuali dia memiliki perkataan yang jujur. Dan dia nggak akan bisa jujur kalau hatinya kotor dan dia tidak bersihkan. Ya. Dan sekarang ini masalahnya banyak macam ragamnya. Padahal Al-Quran sudah jelaskan iman itu juga ternyata ada iman yang palsu, ada iman yang benar. Ya. Alamat juga ada yang palsu, ada yang benar. Ijazah juga begitu, bisa palsu, bisa benar, gitu ya. Ya. Baik ya. Tapi ya kalau kita itu ngebohongin orang, mesti hidupnya nggak tenang. Ya, naudzubillah min. Nanti kita akan lihat keterangannya. Yang keenam. Apa yang keenam? Amalan untuk menggapai surga yang keenam, al-afaf. Al-afaf.
Apa artinya al-afaf? Apa artinya al-afaf? Ini yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Nanti ikut travelnya sama Ustadz Kamil. Ya. Al-afaf, Bu, apa artinya Bu al-afaf? Al-afaf. Pak, apa artinya al-afaf, Pak? Pemaaf. Ya, jawabannya luar biasa sekali. Maaf, tapi saya bukan itu yang dimaksud. Ya. Anda boleh mencoba lagi. Ya. Al-afaf ada yang mengartikan orang yang menjaga kehormatannya dari yang dilarang diharamkan Allah. Tapi di poin ini kita mengartikan yang al-afaf artinya adalah orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Dilandasi dari firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Saya ulangi. 7 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Yang ketiga, yaitu meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum syariat Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, berlaku jujur dimanapun berada. Maaf Pak Bu, biasanya Bu Pak, biasanya yang sering ngebohong itu suami atau istri? Halo, bapak-bapak bilangnya istri, kalau ibu-ibu bilangnya suami. Sekali lagi, biasanya yang sering bohong itu suami atau istri? Ini istrinya ngaji juga nggak Pak? Oh pantas, wong istrinya nggak ngaji di sini bilang istri. Gitu. Kalau dari ibu yang bilang suami, ya itu suami ini pas nggak ngaji ini. Jadi biasanya yang sering ngebohong suami atau istri? Yang biasanya sering bohong adalah yang imannya rusak. Mau suami mau istri kalau imannya rusak nggak bener, ya suka ngebohong. Tapi insya Allah di sini hamba-hamba Allah yang semua baik, solihah. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, jujur, nggak pernah marah-marah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kemudian al-afaf, yang keenam al-afaf, yaitu orang yang mensucikan jiwanya dari ya penyakit-penyakit hati. Yang ketujuh, number 7. 1 sampai 6 tadi kan dari saya. Coba yang ketujuh gantian nih, dari bapak atau ibu. Hadiahnya umroh bayar sendiri loh yang bisa jawab dengan benar. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Apa yang ketujuh? Amalan untuk menggapai surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Membantu sesama manusia. Tolong menolong. Jawabannya cukup baik sekali Bapak. Masya Allah. Tapi maaf bukan itu yang dimaksud. Ya itu termasuk lainnya. Jadi number 7 yang ketujuh amalan untuk menggapai surga adalah wasilah. Gemar bersilaturrahim. Ya. Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Fima ma'nahu, seolah-olah Rasulullah bersanja. Afsus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kalau ketemu langsung. Kalau nggak ketemu langsung, salam itu diwujudkan dengan mendoakan. Nih Pak, Bu, satu amalan
berpahala besar, mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan. Mudah, kapanpun bisa kita lakukan, dimanapun bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu mendoakan orang lain. Karena doa-doa yang baik untuk teman kita, sahabat kita, saudara kita, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita, yang kita kenal. Kalau seorang guru murid-muridnya, kalau seorang murid guru-gurunya, ya doakan. Semua doa-doa yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat meminta kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini baik sekali ya Allah. Dia mendoakan temannya, sahabatnya, saudaranya, gurunya, muridnya, orang-orang yang pernah berbuat baik pada dirinya, bahkan muslim-muslimah yang dia nggak kenal mungkin. Nah, ya Allah, segala doa-doa yang baik itu ya Allah, berikanlah juga kepada dirinya ya Allah. Ini malaikat yang berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi wujudnya salam itu seperti itu. Wa'atimu to'am, punya makanan, punya rezeki itu bagi-bagikan, berikan, jangan diumpetin. Udah mau basi malah dikasih orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian bersilaturahimlah kalian. Sambung-sambunglah silaturahim. Ini yang membuat umat Islam ini pecah belah. Hasud menghasut, fitnah memfitnah satu dengan yang lainnya. Adanya fitnah dengan kesombongan, salah satunya ya kita ini hanya menerima berita-berita orang yang nggak jelas keimanannya, kemudian kita benarkan. Padahal sifat orang yang beriman itu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, rasulnya Allah. Pengikutnya Nabi Muhammad itu apa? Ya, keras tegas terhadap orang-orang kafir, musyrik, munafik, lemah lembut terhadap saudaranya muslim mukmin. Ini heran ini yang terjadi hari ini. Ya, beda ngaji langsung ya nggak akur, menjauh, membenci, bahkan menebarkan fitnah. Itu nggak syar'i, itu bid'ah, itu salah, itu sesat. Emang kamu panitia akhirat apa? Maaf nih Bu, Pak, perhatikan. Kalau kita ngomentari warna baju saja atau model baju teman sahabat kita, itu sudah menunjukkan hati kita kotor. Itu menunjukkan hati kita berpenyakit. Kalau kita mengomentari fisik, itu kita menghina Allah. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Nih, contohnya gini. Lihat tuh. Tuh, norak banget tuh bajunya itu. Jreng banget tuh bajunya. Ya biar dia suka dengan warna itu. Duit-duitnya dia. Dia belinya juga cash, nggak ngutang, nggak kredit, nggak riba, nggak berbunga. Kok usil amat sih kamu? Ada apa di hatimu? Ada apa di mulutmu? Ada apa di pikiranmu? Wong bajunya juga nggak ngumbar aurat kok. Wong dia lakukan nggak untuk kesombongan kok. Itu tadi, kalau hatinya masih kotor ya situ, ngomentarin aja. Nah, tapi kalau menghina, ngomentari fisik itu menghina Allah. Lihat. Itu lihat, kenapa? Itu loh, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Nah, hati-hati jamaah sekalian. Sudah ngaji, sholat tiap hari, baca Quran, ternyata kita kepleset dari hal yang seperti ini. Udahlah, fokus dengan yang kita lakukan. Karena hanya ada 2 pilihan dan hanya ada 2 kemungkinan. Yang kita lakukan ini betul-betul sedang menuju surga atau naudzubillah min dzalik malah menyeret ke neraka. Nah, mari kita sekarang pahami dari 7 amalan tadi ya. Jadi itu tadi di antara gambarannya. Yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Jamaah sekalian, syirik ini artinya mensekutukan Allah. Itu bisa terjadi dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebih-lebihan kepada selain Allah. Makanya ada yang mengatakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga mengajarkan menanamkan tauhid, menanamkan kecintaan yang benar kepada anak dan istrinya. Dikumpulkanlah anak-anak dan istrinya.
Kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian tidak senang, nggak setuju, nggak ridho, nggak ikhlas, keluar dari rumah ini. Anaknya bertanya, ya Abi, limadza tatakalam misla dzalik? Kurang lebihnya kalau bahasa kita gitulah. Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Apa jawabnya? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Nah, jadi cinta kepada suami istri boleh-boleh saja, tapi tidak boleh melalaikan harta, boleh, tidak boleh melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ibu bapak cinta dengan mobilnya, dengan kendaraannya, monggo, tapi cinta pada mobilnya hanya sampai sebatas garasi saja, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan begitu. Ya. Kesyirikan itu juga bisa terjadi di dalam al-khauf. Takut yang berlebih-lebihan. Nih, hari ini banyak orang yang bisa terjerembab pada kesyirikan. Syirik takut. Takut nggak makan. Takut dipecat. Takut kehilangan jabatan. Takut nggak naik pangkat. Takut kehilangan pekerjaan. Sehingga atasannya, majikannya, bosnya memerintahkan satu perintah yang sebenarnya bertentangan dengan hukum syariat Allah, dia lakukan. Ya. Karena nanti khawatir tidak makan, khawatir dipecat, khawatir kehilangan pangkat, atau tidak punya jabatan dan lain sebagainya. Nih, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini satu contoh saja. Jika setiap muslim muslimah, ya, di dalam saya mensederhanakan saja masalah tauhid, itu betul-betul mantap, insya Allah yang lainnya aman. Contoh. Ketika Bapak Ibu jamaah sekalian keluar rumah, apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan kalau keluar rumah? Selamat, assalam. Artinya siapapun di antara kita yang betul-betul yakin seyakinnya, assalam, yang kasih keselamatan itu adalah Allah, maka dia nggak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Kita sudah diajarkan setiap pagi dan petang kan ada doa. Atau kita ketika keluar rumah setelah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kemudian kita sambung bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama'i wa wasami'ul alim. Ya, dengan menyebut asma Allah yang tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat madarat di langit ataupun di bumi kecuali atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Yakin assalam, yang kasih keselamatan Allah. Yakin ar-razak, yang kasih rezeki Allah. Nih Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang rezeki, bisa belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bekerja di tempatnya orang Yahudi. Artinya bosnya, majikannya Yahudi. Satu hari si majikannya Yahudi ini minta kepada Ali, Ali, besok hari Sabat adalah hari sembahyang kami. Tolong kamu ikut bantu ya, buat tempat peribadatan atau sembahyang. Karena teman-temanku, saudara-saudaraku, keluargaku, tetangga ingin sembahyang di tempatku. Kamu ikut bantu ya? Apa kata? Oh maaf Tuhan, enggak. Saya enggak mau. Oh kalau kamu enggak mau saya pecat. Silakan. Saya bekerja dengan Anda, ini urusannya hanya memerah sapi unta atau susu unta atau susu sapi. Kalau Anda perintahkan saya untuk membantu peribadatan Anda, itu bertentangan dengan agama saya. Kemudian dibacakan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mikir ini. Apa kata Ali? Dan saya yakin Tuhan, rezeki nggak hanya di sini. Silakan kalau Anda mau pecat. Mikirnya, wah kalau mecat Ali ini nggak ada Ali, perusahaan ini bisa berantakan ini. Kalau mecat yang lainnya, ganti yang lainnya gampang. Ini Ali ini disiplin, jujur dan amanah. Akhirnya nyerah si Yahudi itu. Ya, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian, akhirnya
Allah menggerakkan, memberikan hidayah, akhirnya si Yahudi tadi masuk Islam. Ini di kita. Baru dikasih ini jabatan saja lupa. Padahal kita punya prinsip dalam tauhid apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Saya ulangi, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau kita kehilangan Allah karena sesuatu berarti dunia. Contoh, entah ustadz lah, entah guru lah, entah kiai lah, sebelum mendapatkan jabatan haram, sekarang halal. Tidak tahu sekarang kemana itu. Apa ini? Dunia ini apa yang kamu dapatkan? Saya itu sampai hari ini Bapak Ibu belum pernah melihat ya, sekaya-kayanya orang itu kalau makan sampai piringnya dimakan, belum pernah lihat tuh saya. Artinya berapa sih kekuatan kita makan? Senang-senangnya suami istri berapa lama sih? Ya. Sepanjang-panjangnya umur juga berapa sih? Saya seyakinnya Bapak Ibu yang ada di sini 30 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya tahu sendirilah. Ya, kita tuh semua akan tua, akhirnya mati. Udahlah, nggak usah sombong. Ingat, bernilai tidaknya hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Maka pastikan hidup kita ya betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Keyakinan as-salam, yang kasih keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, kemuliaan adalah Allah. Yakin seyakinnya ar-razaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Apalagi rezeki. Kalau rezeki ini Bapak Ibu, kakak beradik aja rezekinya beda-beda kok. Toh? Kakak beradik rezekinya beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adiknya biasa-biasa aja. Ya. Ada yang adiknya kaya, kakaknya lebih kaya. Masya. Tapi kalau rezeki itu memang unik. Contohnya, anggap ini kue roti. Bapak ibu nih, udah mau makan ini kue roti, tinggal lep, anaknya atau cucunya bilang, ayah, eyang, kakek, nenek, uti, kung, enggak aku ya. Si anak, si cucu tadi minta, kita kasih enggak? Nah, berarti rezeki siapa? Padahal sudah dipegang. Memang bukan rezeki si kakek nenek, bukan rezeki bapaknya, memang rezeki anaknya, ya sudah. Padahal sudah dipegang, tinggal makleb. Makanya jangan terlalu dipusingkan dengan urusan dunia. Kalau itu tidak membawa ke surga, untuk apa? Ya. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Yakin as-safi, yang kasih kesembuhan, kesehatan itu Allah. Maaf Bu, Pak, jika ada kemarin hari sebelum malam ini di antara Bapak Ibu berkata begini, kalau ada tetangganya anaknya sakit, anak tetangga ibu, anak tetangga bapak sakit, terus bilang, cepat sembuh ya nak ya, cepat sembuh ya mas ya, adik, pak ya, cepat sembuh ya. Pernah bilang gitu? Andaikan pernah, itu ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak bermakna. Kok bisa? Saya tanya. Yang kasih kesembuhan siapa? Yang kasih kesembuhan siapa? Bapak ibu tidak menyebut Allah tadi. Cepat sembuh ya mas, pak, bu, dek, ndok, le. Mana Allah tidak anda sebut? Itu ucapan yang nggak ada bernilainya. Tapi lain, bismillah, yakin Allah akan sembuhkan. Yuk, ibu doakan ya, umi doakan ya, om doakan ya, pak ade doakan ya, bapak doakan ya. Semoga Allah sembuhkan kamu. Ayo minta kepada Allah. Itu baru menjadi doa dan makna.
Cepat sembuh ya, Nduk. Cepat sembuh ya, Le. Cepat sembuh ya, Pak ya. Ini ucapan yang enggak bernilai karena tidak mengkaitkan Allah di situ. Ya kalau doanya jelas, syafakallah, syafakumullah. Nah, itu lain. Itu kalau kita dengan doanya. Tapi andaikan kita enggak mengucapkan dengan syafakallah, ya. Kita mengucapkan seperti tadi cepat sembuh ya. Ini ucapan ini. Kemudian yang maha yakin seyakinnya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha pandai, yang maha sempurna adalah Allah. Nah kalau kita sudah yakin yang maha kuat, maha sempurna, maha hebat, maha pandai adalah Allah, kenapa kita harus lari kepada yang lainnya? Ya, kita semuanya adalah terbatas. Yakin yang punya surga Allah, maka beramal beribadah yang mestinya hanya untuk Allah, kepada Allah. Ya, yang kasih pahala Allah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Bodoh banget kita ini. Kalau beramal ibadah untuk manusia capek. Tuh manusia nggak punya surga. Tuh manusia nggak punya pahala. Kok kita beramal karena manusia? Maka termasuk dalam penjelasan orang-orang yang berilmu atau sebagian orang ulama mengatakan kebodohan manusia yang bodoh adalah ketika dia melakukan amal ibadah hanya ingin dipuji disanjung manusia, padahal manusia tidak punya surga, dia tidak punya pahala. Ya, makanya iringilah, Bapak Ibu jamaah sekalian, iringilah semua amal kebaikan ibadah kita dengan saya ulangi, iringilah semua amal kebaikan ibadah kita dengan istighfar. Kenapa dengan istighfar? Khawatirnya Bapak Ibu yang kita lakukan ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur nggak benernya, meremehkan orang lain, atau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena kebodohan tidak tahu kita, awam kita, insya Allah dengan istighfar itu akan diampuni oleh Allah. Maka ingat kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu kan Fathul Makkah. Kegembiraan bisa menaklukkan kota Makkah itu dengan izin pertolongan Allah. Tapi jangan lupa puji Allah, sanjung Allah. Makanya nggak boleh mengatakan, oh, untung ada saya, duh kebetulan. Nah, ada istilah kebetulan. Bismillah, qadarullah, alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang di antara kita ini maksudnya bagus, tapi kurang pas. Contoh, mabuk. Ibu-ibu panjenengan waktu hamil yang dibaca surat apa? Apa Pak? Surat Yusuf. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kenapa ibu-ibu ketika hamil yang dibaca surat Yusuf? Kenapa? Biar ganteng, biar cakep. Ya. Maaf ya, masalah ganteng dan cakep lihatlah bahannya. Betul. Pertanyaan saya, kenapa ibu kok ketika hamil yang dibaca surat Yusuf, kok nggak surat Muhammad? Bukankah ada surat Muhammad? Toh? Iya toh? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penutup para nabi dan rasul adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok yang dibaca nggak surat Muhammad, Bu? Terus ibu malah gini. Sekarang pertanyaan lagi. Emang kalau ibu lagi hamil yang dibaca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Nanti anaknya Astagfirullahaladzim. Yang dibaca ketika hamil surat Al-Jin. Oh, hilang anaknya gitu. Tidak bisa menghilang itu. Kenapa? Ini kita mau belajar pakai ilmu, ya. Jadi bukan hanya katanya jari ini, gitu. Baik. Kemudian keyakinan yang tadi apa? Yang maha kuat, yang maha sempurna, yang mengabulkan doa, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Ketika yang memberi rezeki adalah Allah. Ketika keyakinan ini betul-betul kuat mantap, yang berat dipuji adalah Allah. Sudah yakin betul, insya Allah. Dengan rahmat pertolongan Allah kita nggak akan gelimpang dalam kesyirikan. Ya.
Karena memang sebodoh-bodohnya manusia kalau dipikir ya orang melakukan kesyirikan. Kalau saja sekiranya Bapak Ibu ini ada seseorang ketemu di jalanan dengan izin Allah, terus orang itu ngasih ibu atau bapak 3 juta. Pak Bu, saya kok melihat Bapak Ibu kayaknya orang baik ini. Ini saya ada rezeki, ada 3 juta, mau diterima. Kira-kira ketika Bapak Ibu dapatkan seperti ini, Bapak Ibu perlu nggak mengenang kebaikan orang ini? Atau kita lupakan saja? Sebaiknya kita ingat kebaikan orang ini atau kita lupakan saja? Kita ingat, itu hanya sekali. Sedangkan Allah memberi kita kesenangan, kenikmatan. Bahkan per detik, ya kan? Nah ini kalau jantung ini dihentikan oleh Allah, mau apa kita? Bangun tidur tiba-tiba ini tangan nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Bangun tidur tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Atau matanya mendelik terus, atau kupingnya budek satu aja, atau nggak buta, remang-remang ini. Si fulan kalau nggak ngomong nggak ngerti, mau apa kita? Makanya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaitkanlah semua kegiatan aktivitas kita ini kepada Allah. Itu kaitannya dengan tauhid itu yang paling gampang begitu. Kita bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, dan terutama bisa menjalankan aktivitas ibadah. Ini betul-betul merupakan karena rahmat pertolongan Allah. Maka orang yang seperti ini dia tenang. Ya. Makanya kalau masih ada cari ketenangan, mau ketenangan yang bagaimana? Mungkin sekali kita jiwanya goncang, gelisah, kecewa, resah. Karena kita jauh dari Allah. Kita jarang zikrullah. Coba Bapak Ibu aku nak tanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Assalamualaikum? Dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya itu. Nah, jadi marilah kita sekarang ini fokus dengan yang kita lakukan. Nggak usah ngurus orang. Capek. Apalagi ngomongin orang. Dosa iya tambah, pahala berkurang. Rusak hati, nggak ada manfaatnya. Ya nggak? Apalagi sudah tua, masih ngomongin orang, masih ngurus orang lain. Bukan amal kebaikannya bertambah, bukan dekat takarubnya kepada Allah semakin meningkat. Udah tua malah suka marah-marah. Ya Allah. Nauzubillah min. Ayo, bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Tapi kaitannya dengan tauhid ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Enggak ada yang amin nih? Lama banget sih. Saya ulangi. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin. Nah yang kedua, barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Nauzubillah min. Maka minta kepada Allah. Nah doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Baik, ini poin garis besar kaitannya dengan poin yang pertama. Bebaskan, lepaskan kesyirikan ini. Ya. Dulu kita nggak punya apa-apa Pak, Bu. Sekarang ini kita punya berpakaian udah kaya oleh bandingan. Sebab kalau kita nggak mensyukuri terus kurang, siapa yang nggak bisa mensyukuri yang sedikit, yang banyak lebih nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'ah. Fi ma ma'nahu. Sungguh beruntunglah
orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah artinya nerima ing pandum. Contohnya menerima apa adanya itu, menerima ing pandum itu contohnya apa? Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari kan gitu. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya. Kalau makan tahu tempe tiap hari ternyata positif bisa mengakibatkan darah tinggi. Kok bisa? Iya, ini lagi. Bukan tahu tempenya, Pak. Ini laginya itu. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Ini kaitannya dengan bab masalah tauhid syirik ini cukup panjang, tapi intinya tadi keyakinan kita as-salam, as-syafi, yang kasih kesehatan, kesembuhan, keselamatan, yang maha kuat hebat adalah Allah, yang maha berat diperpuji adalah Allah. Nah, insya Allah itu ya, kesyirikan itu akan jauh dari diri kita. Yang kedua, ya, saya cukup sampai poin yang kedua saja. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Jam 10 ya. Ya, nanti saya jam 9 pulang, jenengan teruskan sendiri. Baik. Yang kedua adalah maaf, birrul walidain. Dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa seorang anak diberi kekayaan, kelebihan, kemudahan dalam urusan dunia, kecukupan, bahkan kelebihan dalam masalah dunia, tapi si anak ini tidak peduli dengan keadaan kedua orang tuanya yang susah, sulit, miskin, sakit-sakitan atau ada di kampung. Dia tahu sebenarnya orang tuanya ini ditanggung bebannya oleh keluarganya yang sebetulnya kurang mampu. Tapi si anak yang diberi kekayaan, kemudian kelapangan rezeki tadi, dunia cukupan tadi, dia nggak peduli dengan keadaan orang tuanya. Dia tutup mata, dia melupakan kebaikan orang tuanya. Apa yang terjadi? Satu, sholat dan ibadah anak ini nggak akan diterima oleh Allah. Ini termasuk hukukul walidain, artinya durhaka sama orang tua. Singkatnya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, satu, sholat dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, apa? Allah akan cabut keberkahan dan ketenangan dalam kehidupannya. Dia punya ini, punya enggak, jiwanya enggak akan tenang, enggak akan berkah, ambiar akhirnya. Musproh sak gala-galane berkate ora bekti marang wong tuane. Rodok tok. Karena ridha Allah ridha walidain, wahsutullah fi suhtil walidain, kan begitu. Apalagi Allah setelah perintahkan seseorang itu setelah mentauhidkan Allah, bakti sama orang tua, kan gitu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya nanti dibaca sendiri, kaji sendiri surat yang ke-17 Al-Isra ayat 23 24 itu. Allah perintahkan manusia, wajibkan kepada manusia untuk mengisahkan, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, tidak mensekutukannya. Dan kemudian apa setelah itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua tadi apa? Anak yang durhaka, jadi dicabut oleh Allah keberkahan dan ketenangan hidupnya. Yang ketiga, anak yang durhaka terhadap orang tuanya ini, a'udzubillahi min dzalik, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Ya. Berat dalam sakaratul mautnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Satu lagi, anak yang durhaka kepada orang tuanya ini, dia akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min. Nah, tadi di awal saya sampaikan, kematian orang tua kita itu tidak menjadikan putus amal. Contoh, kita bisa setiap hari mendoakan. Doa itu kalau bisa ya 6. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tuaku, bapak ibuku. Terimalah amal kebaikan ibadahnya.
berikanlah nikmat kubur atasnya, jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Ya. Berikan nikmat kubur atasnya, jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Kemudian apa? Jadikanlah kematiannya baik husnul khatimah, dan tempatkanlah ya Allah di sisimu di tempat yang mulia. Apa yang bisa kita lakukan agar orang tua kita juga mendapatkan kebaikan? Kita bisa berinfak sedekah untuk atas nama kedua orang tua kita. Bahkan infak sedekah untuk kedua orang tua itu, maaf Bapak Ibu, tidak meski orang tua kita sudah meninggal. Ya, nih maaf saya contohkan. Saya contohkan Bapak Ibu mau infak, ya, atau sedekah. Kata infak, Bismillah, ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Maaf, kedua orang tua saya, baik orang tua kita masih hidup, apalagi sudah meninggal. Kenapa enggak harus sudah meninggal? Karena memang belum tentu orang tuanya lebih dulu meninggalnya. Bisa jadi anaknya lebih dulu. Makanya ketika orang tua kita masih hidup, apalagi sudah meninggal, Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Saya yakin Pak Bu, kalau seperti ini nggak mungkin panjenengan infak 2000. Yakin nggak mungkin? Masa 2000 perak? Ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, ya Allah, 2000 perak. Allah. Pantasnya lah. Berapa pantasnya? Seikhlasnya. Loh Pak, lebih baik 100.000 ikhlas daripada 1000 nggak ikhlas Pak. Iya kan? Bapak Ibu, maaf ya, kalau bicara zakat, infak dan sodako, itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodako Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Tak? Iya tak? Udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit, ini najis kalau gitu. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita bisa banyak ikhlas, kenapa sedikit? Giliran dapat paket, dapat bonus, pinginnya banyak. Tapi giliran amal, kan yang penting ikhlas. Loh, lupa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, unfik alaik. Berinfak sedekahlah kalian, maka aku akan sedekahi kalian. Oh, jangan-jangan rezeki kita nggak nambah-nambah, segitu-gitu saja, banyak masalah, banyak pengeluaran. Mungkin karena kita suka ngabaikan sholat, mungkin kita kurang bakti sama orang tua, dan mungkin kita infaknya sedikit. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Kalau ada saweran yang sakit atau yang kelahiran atau ada yang kematian atau yang ada yang ya kena musibah, kalau saweran tanyanya jangan gini, yang itu yang paling kecil berapa? Tanyanya yang paling besar berapa itu infaknya? Yang paling besar 100 Bu. Ya udah, aku tak yang 50 aja. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa lebih banyak, nggak usah tanya orangnya, tanya yang berapa jumlahnya. Yang paling besar berapa? 100. Ya udah, aku ikut yang 150 deh, insya Allah. Jadi kalau beramal itu ya usahakan yang terbaik. Ya, ukurannya kita sendiri. Ya. Apalagi kalau teman kita maaf secara ekonomi di bawah kita. Malu kita kepada Allah, bukan malu sama dia. Malu kepada Allah. Dia yang maaf ekonominya kurang di bawah saya aja, infaknya bisa gede, bisa banyak. Masa aku diberi rezeki lebih oleh Allah kok kurang sih? Malunya kepada Allah biar menjadi nilai ibadah. Kalau malunya karena manusia, gengsi, nanti nggak ada nilainya. Ya, baik. Jadi kemudian apa? Yang paling afdal untuk orang tua kita bisa sambung silaturahim dari orang yang pernah didekati, pernah ditolong, dibantu dengan orang tua kita. Tapi yang utama ternyata yaitu apa? Bakti kita kepada orang tua kita, terutama yang sudah meninggal, adalah wakaf. Ya, wakaf. Ya, jadi menurut saya kalau ditanya mana yang lebih afdal Ustadz, saya mau badalin umroh atau haji orang tua saya
dengan wakaf, lebih utama wakaf. Karena kalau wakaf itu terus sepanjang itu dipakai terus ngalir. Ya. Gitu ya. Baik. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, masih ada waktu 10-15 menit. Ya. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu jamaah sekalian jika ada yang mau menanyakan dari penjelasan saya tadi atau bahkan mau menambahkan. Monggo dari Ibu dulu boleh? Boleh dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka silakan. Atau dari Bapak-bapak grup Adem Ayem silakan. Oh iya Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Nggih. Ya bisa orang tua angkat, bisa mertua, bisa besan, nah gitu kan maksudnya. Nggih. Bagaimana? Ngopeni. Nggih. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, barakallahu fik. Ini pertanyaan juga terjadi di tengah masyarakat, kadang-kadang membedakan gimana orang tua yang sebenarnya. Kita dudukkan dulu. Orang tua yang sebenarnya adalah bapak ibu kita. Bahkan dalam Al-Quran, meskipun bapak ibu kita itu kafir, naudzubillah min dzalik, nggak beriman, tapi ajaran Islam kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita harus menyayanginya, kita menghormatinya, kita memuliakannya, sekalipun dia nggak beriman misalkan. Hanya ketika orang tua menyeret, memerintahkan dalam masalah kesyirikan yang bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan hukum Allah, fala tuti'huma, maka tidak ada ketaatan kepada orang tua kita itu. Kalau ini kaitannya, redaknya ini berarti kaitannya dengan iman tauhid, kaitannya dengan prinsip, dan sekaligus kaitannya dengan ibadah. Nah, dalam Islam mendudukkan yang disebut orang tua yang sebenarnya itu karena dikaitkan dengan waris, Pak. Ya. Dikaitkan orang tua yang hakiki itu adalah selalu dikaitkan dengan waris, sedarah dan sewaris. Jadi misalkan memang bapak kandung kita, ibu kandung kita, maka akan mewarisi atau bisa juga mendapatkan warisan dari kita. Ini makna hakikat yang sebenarnya yang disebut orang tua, yang dikaitkan dengan hadis Nabi, yang dikaitkan dengan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan seterusnya. Itu nanti pada ayat-ayat yang lainnya, intinya di situ memang orang tua kandung. Ya, yang dikatakan orang tua yang hakiki. Kemudian yang kedua, orang Arab dulu biasa menyebut pamannya, kalau kita ya pak adenya, omnya, itu abi, ayahku. Ketika orang tua kandungnya sudah meninggal, maka penyebutan pamannya, pak adenya, pak alenya itu adalah abi, orang tuaku. Maka di sini disebut orang tua semu. Ya, orang tua juga penghormatannya tidak boleh dibedakan. Tetapi jelas lebih diutamakan orang tua kandung. Demikian juga ketika kita menikah, maka kita punya mertua. Dalam penghormatan, seperti seolah-olah mertua itu adalah seperti orang tua kita sendiri. Bahkan misalkan mertua kita itu non muslim, dalam apa? Sulukiyah, dalam akhlak, begitulah Islam mengajarkan. Ya.
Nah, tapi kalau kaitannya dengan waris, tidak ada waris. Bahkan maaf, melebar sedikit, ada seorang bapak kandung, tapi semasa hidupnya dia tidak sholat. Maka ketika si anak gadisnya itu mau menikah, dia tidak bisa menikahkan menjadi walinya. Kalau si bapak ini semasa hidupnya dia tidak sholat, ya. Kalau satu, yang kedua kalau jelas-jelas apalagi, naudzubillah min dzalik, si bapaknya ini adalah bapak secara biologis, artinya hamil dulu sebelum menikah. Ya, ini hanya bapak biologis, tapi bapak ini walaupun secara biologis memang bapak kandungnya dia, yang mengamili dia, enaknya dia, sperma dari dia, tapi tetap dia tidak bisa menjadi wali. Putus perwalian, putus waris, dan juga putus persaksian. Nah, jadi kalau ditanyakan hakikat orang bapak dan ibu yang sebenarnya, ya kandung itu. Tetapi dalam adab, akhlak, pemuliaan bisa terhadap mertua kita, mertua misalkan, atau kepada Pak D atau Om yang ngasuh, atau orang tua angkat. Ya, dalam hal kebaikan itu sama, seolah-olah kita berbuat baik seperti dengan orang tua kita kandung. Tapi dalam masalah amalia, pahala, tetap yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah yaitu bapak ibu yang memang kandung. Allahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Mungkin masih ada yang kurang puas di poin yang mana tadi? Ya. Ya. Baik. Kalau adopsi anak angkat itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu mengangkat satu Usama, anak angkatnya. Kemudian Zaid. Ya. Itu ketika itu saking sayangnya Rasulullah menggunakan bin Muhammad. Maka ditegur oleh Allah, tidak boleh. Siapa binnya? Zaid bin Harisah. Ya. Tapi Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya. Demikian juga anak angkatnya menunjukkan baktinya. Kalau sudah di poin ini, memang bicara dibenturkan antara hukum dengan perasaan. Nah, di sini nggak bisa, nggak akan ketemu. Ya. Tetap saja, makanya walaupun itu anak kandung, bahkan dari bayi dia openi, dia urus, dia asuh, Bu, tetap saja dia tidak ada hak waris. Ya, tapi bisa dia mendapatkan hibah. Maaf, ibu-ibu khususnya, mungkin ibu-ibu punya teman atau saudara atau keluarga, maaf ya, yang ngambil anak, usahakan kalau mau ngambil anak adopsi sebayi mungkin. Atau kalau bisa sebelum umur 2 tahun. Itu pun, maaf ya, sebenarnya wajib disusoni, ditetein wajib. Kenapa? Maaf, terlepas si ibu ini yang nyusun ini mengeluarkan ASI atau tidak. Apa yang hikmahnya? Kalau sampai disusun berapa kali, sampai sebagian ulama beda-beda, ada sampai 50 kali, ada 80 kali. Intinya ketika disusoni ini, si anak angkat tadi itu sampai dia istilahnya jijik, menolak. Apa yang terjadi? Inilah yang akan memutus syahwat. Nanti maaf kalau anaknya laki-laki, si ibu ini nggak akan tertarik dengan anak ini, anak angkat ini tadi. Sebaliknya anak ini nggak akan ada nafsu dengan orang tuanya. Sebab kalau enggak, maaf, misalkan ngambil nih Pak, umur kelas 5 SD, laki-laki, jreng. Begitu dia SMP, SMA, dia nggak bisa jabat tangan, karena sudah bukan mahramnya. Nah, itu Pak, para dokter mengatakan tidak bisa menjelaskan, dan itu memang kekuasaan Allah.
Artinya dengan dia berikan ASI tadi, terlepas mengeluarkan ASI atau tidak, akan memutus syahwat, dan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya perempuan mabuk, katakan dia ambil dari SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, begitu SMP atau SMA, bapak ini ya bisa tertarik, ada syahwat dengan anak angkatnya tadi. Tapi maaf, kalau dia sudah disusoni tadi Pak, dan si bayi tadi sampai menolak, bahasa kasar sampai benci, jijik, tidak ada lagi syahwat, seolah-olah seperti anak kandung sendiri. Dan itu para ulama nggak bisa ngomong apa. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau makanya boleh-boleh saja mengambil anak angkat atau adopsi. Tetapi ya itu tadi, usahakan ya kalau bisa sekecil mungkin dan dia susoni. Terlepas apakah mengeluarkan ASI atau tidak. Nah, nanti di sini kan sudah ada ustadz fikihnya, bisa tanyakan lebih jelas. Tapi itu diantara hikmahnya. Allahu a'lam bishawab. Memang Pak, ketika nanti kaitan dengan waris, kaitan apa, nggak akan ketemu karena memang itu nanti hukum dengan perasaan. Allah a'lam bishawab. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Ibu ada pertanyaan? Monggo. Pas. Memang hujan nih. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri boleh ikutin saya sebagai kenang-kenangan dari saya. Insya Allah jika Bapak Ibu sering melazimkan doa-doa yang akan kita sama pelajaran ini, insya Allah kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik, dan insya Allah diberkahi rahmat oleh Allah dan jauh dari keburukan dan fitnah. Insya Allah. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, doa ini untuk diri dan keluarga. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Yang ketiga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Satu lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh yang ini sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah manfaatnya, ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari saya dan dhaif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan, beramal sholih
janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itulah yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada penata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.